Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Umi Pramdia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar. Hari ini saya ditemani oleh seorang yang saya kira sudah tidak asing lagi untuk pemirsa Radar TV bersama dengan Ketua KPU Kota Tasikmalaya Kang Asep Rismawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Muka-mukanya udah sibuk banget nih kayaknya. Mudah-mudahan masih ingat jalan pulang. Iya. Oke. Kita mau diskusi atau bicara terkait dengan pilkada nih Kang. Karena kan hari ini prosesnya sudah mulai menggeliat dan wah kayaknya kesibukan KPU nih udah mulai maraton nih. Pada akhirnya nanti 27 November ya, Kota Tasikmalaya akan melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya. Daerah yang lain pun, daerah tetangga seperti kabupaten ya, kemudian Ciamis, Banjar, Pangandaran juga sama. Kang, tapi sebelum bicara terkait dengan tahapan pilkada nih, boleh. Ini kan kemarin juga ya kita baru selesai melaksanakan pemilu legislatif dan presiden Februari kemarin kan. Sekarang masih ada sisanya nih Kang, sisa-sisa gitu. Karena kan di beberapa daerah mungkin ada yang masih tanda kutip bersengketa. Atau di Kota Tasikmalaya tahapan itu sudah rampungkah? Ya. Begini. Jadi memang pertama saya terima kasih Kang sudah siap diundang kembali, kita bisa ngobrol bareng dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah untuk penyampaian informasi dan pendidikan politik bagi warga Kota Tasikmalaya. Nah, gini Kang, terkait dengan pemilu, memang sebagaimana yang kita ketahui kalau pemilu kita sudah selesai sampai ke tahapan rekapitulasi dan terakhir kemarin kita sudah melakukan penetapan kursi, jumlah perolehan kursi dan penetapan calon terpilih untuk anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Nah, secara ini berkat kerjasama semua, berkat sinergitas semua stakeholder yang terlibat, termasuk ya salah satunya Radar TV. Ini sehingga dalam pelaksanaan tahapan di pemilu kita tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Walaupun memang namun sekarang KPU RI sedang menghadapi gugatan di MK, gugatan sengketa, dan memang Kota Tasik sebagai dapil 11 untuk DPR RI ada gugatan masuk dari salah satu partai terkait dengan perolehan suara untuk salah satu partai di dapil 11. Namun untuk DPRD kota, DPRD provinsi, untuk di Kota Tasik sudah clear, sehingga dalam waktu kemarin kita sudah menetapkan jumlah kursi, jumlah perolehan kursi, dan juga penetapan calon terpilih untuk DPRD Kota Tasik. Berarti kalau sekarang intinya ya tinggal menunggu mereka pelantikan ya kalau yang sudah terpilih. Ya, tinggal kita menunggu arahan selanjutnya dari KPU RI kapan akan dilaksanakan pelantikan untuk yang terpilih. Tapi saya kira juga kita kan harus menunggu AMJ dari yang sekarang. Oke, berarti secara keseluruhan tidak ada permasalahan. Kemudian hari ini dihadapkan langsung maraton ke pilkada. Iya. Jeda waktunya ini nggak ada jeda waktu. Betul. Beriringan. Betul. Ya, nggak ada jeda waktu. Ngomongin tahapan, hari itu sudah tahap apa nih Kang di pilkada Kota Tasikmalaya? Walaupun ini memang serentak ya, rata-rata semua juga yang paling up to date ya hari ini misalnya terkait dengan baru beberapa kemarin ya melantik. Ya betul, lembaga ad hoc yang memang juga menjadi kekuatan. Nah, bisa digambarkan sedikit tahapannya sudah sampai mana nih Kang? Ya, sekarang kita di KPU Kota Tasikmalaya sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 Kang. Terkait dengan tahapan jadwal dan tahapan untuk pemilu kada 2024. Nah,
Untuk sekarang kita sudah sedang melaksanakan tahapan rekrutmen pembentukan badan ad hoc. Oke. Yang hari kemarin kita lantik itu badan ad hoc untuk tingkat kecamatan. PPK. Atau ya biasa kita kenal dengan PPK. Nah, alhamdulillah tahapan pembentukan PPK sudah selesai sampai ke pelantikan di hari kemarin. Nah, sekarang kami sedang melakukan rangkaian pembentukan PPS untuk di tingkat kelurahan. Nah, hari ini besok kita akan melakukan sekarang sedang berlangsung, sedang tes CAT. Oke, computer assisted. Ya, setelah tes itu nanti kita ambil yang lolos, kemudian kita akan lakukan tes wawancara. Setelah tes wawancara baru kita akan kukuhkan dalam pelantikan untuk PPS Kota Tasikmalaya. Oke. Gitu. Berarti yang baru selesai itu PPK. Sekarang 3 proses ke PPS. Untuk jumlahnya tadi berapa sih kalau PPK ya, sendiri? Kalau PPK kan 5 orang, kita kukuhkan per kecamatan 5 orang. Kalau PPS 3 orang per kelurahan. Jadi kalau kelurahannya ada 69 kali 5 kali 3 dong, PPS kali 3. Nah, tapi gini Kang, selain tahapan pembentukan badan ad hoc, ya kalau sesuai dengan tahapan kami pun kemarin kita melakukan penerimaan terkait dengan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. Ya mungkin ini tema yang sedang hangat di Kota Tasikmalaya terkait dengan dukungan syarat perseorangan untuk calon wakil wali kota dan wakil wali kota. Sebenarnya nanti pertanyaan itu ada di seterusnya sebenarnya. Oh iya, tapi ini baru membicarakan tahapannya saja ini, tahapan saja. Kan tadi pertanyaannya tahapan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, ini salah satunya itu. Betul. Nyambung. Oke. Tapi sebelum ke situ kan tadi soal sekarang kan rekrutmen PPS ya. Ya. Syaratnya apa aja sih kira-kira yang secara global gitu, mereka yang ingin terlibat di Pilkada Kota Tasikmalaya? Ya, kalau syarat yang globalnya, pertama mereka harus memang domisili di mana dia akan ditempatkan. Kedua, harus memiliki integritas, loyalitas terkait dengan penyelaksanaan pilkada. Yang ketiga, yang selanjutnya ya tentunya syarat-syarat yang kami utamakan, syarat-syarat atau yang memang tidak memiliki riwayat yang penyakit yang memang karena kan salah satu persyaratannya juga nanti harus melampirkan terkait hasil tes kesehatan dan segala macam. Nah, hal-hal itu mungkin akan nanti jadi pertimbangan kami untuk menentukan siapa nanti yang akan terpilih. Saya kira di Kota Tasik, alhamdulillah animo untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pilkada ini antusias. Nah, berarti masih banyak yang isinya ngelamar gitu ya. Jadi iya. Ya, karena ya itu salah satu indikator ya, saya kira salah satu indikator di mana warga Kota Tasik masih punya trust untuk melaksanakan pilkada, masih punya semangat yang baik untuk proses penyelenggaraan pilkada di Kota Tasik. Ingin terlibat langsung untuk menyukseskan pilkada ini. Kan kalau ngomongin kemarin yang PPK yang telah dilantik, itu kan mereka juga menjadi bagian yang penting juga dalam pelaksanaan pilkada. Kalau ngomongin soal ada disebut wajah lama, wajah baru misalnya kan, presentasinya gimana? Karena kan rata-rata gitu ketika ngomongin kesehatan juga kan, ya punten-punten, bukan berarti yang istilahnya yang muda juga sebenarnya masih cukup energik. Itu gimana tuh presentasinya? Iya, tapi sebelum ke situ ya, kami perlu sampaikan sebenarnya tidak ada kategori wajah lama atau wajah baru dalam proses seleksi badan ad hoc. Tapi mungkin ini mah hanya sebatas ruang-ruang diskusi dari ini aja. Karena prinsipnya siapapun nanti yang menjadi badan ad hoc itu adalah dibentuk untuk membantu kami di KPU Kota Tasikmalaya sebagai kepanjangan tangan kami di tingkat kecamatan. Untuk apa? Untuk melaksanakan semua tahapan pilkada di tahun 2024. Kategorinya itu dulu. Kemudian apakah memang ada wajah lama atau mayoritas wajah baru? Saya kira
berapapun jumlahnya itu merupakan apa? Tidak apa ya? Kalau berapapun jumlah yang baru, berapapun jumlah yang lama, selama mereka punya komitmen untuk menyukseskan tahapan pilkada, is okay, nggak jadi soal. Termasuk juga karena memang sudah melalui tahapan-tahapan seleksi kan. Ya, itu tadi kan mulai dari proses pendaftaran, yang lama, yang baru, atau yang belum punya pengalaman, yang sudah beberapa kali menjadi badan ad hoc pun perlakuannya sama. Ya, daftar sama, dari awal lagi gitu ya. Dari awal lagi, ikut tes tertulis CAT juga sama, ikut. Terus juga tes wawancara juga ikut sama. Dan diputuskan siapa yang terpilih berdasarkan hasil-hasil itu. Dan juga memang nanti diputuskan dalam rapat pleno semua anggota komisioner KPU Kota Tasikmalaya. Jadi mau lama, mau baru, berapa lama pernah di PPK atau baru satu kali di PPK atau bahkan baru sudah masuk jadi PPK, saya kira semuanya dalam proses yang sama, tidak ada diskriminasi antara yang lama, yang pengalaman dan yang belum pengalaman. Ya kita harapkan siapapun yang terpilih itu adalah pilihan kami untuk menjadi kepanjangan tangan kami di kecamatan. Harapannya ya bisa melaksanakan semua tahapan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Iya, memang sebenarnya tidak harus dikelompokkan wajah baru wajah lama, karena sama-sama aja sebenarnya. Kalau bicara orang wajah lama sebenarnya lihatnya apa? Dia punya pengalaman. Betul. Kemudian misalkan yang baru, ketika orang lama ya kamu nggak punya pengalaman, tapi sebenarnya yang baru sih punya antusias misalnya. Betul. Untuk bisa lebih sama-sama aja kan. Betul. Termasuk gini Kang, satu hal yang selalu saya sampaikan dalam tahapan ketika ada tahapan rekrutmen, dalam pembentukan itu saya selalu menyampaikan begini, kita harus sudah mulai membicarakan terkait regenerasi. Ya kan? Kalau kita membicarakan terkait yang lama itu punya pengalaman, terus yang baru kapan akan punya pengalaman kalau tidak pernah dilibatkan gitu kan? Keren. Iya kan? Betul. Iya. Sehingga saya kira yang lama, yang baru ketika punya kompetensi yang memang digariskan atau yang dibutuhkan oleh KPU, ya mereka lah yang harus kita pilih. Setuju sih. Gitu. Karena saya pikir gini, kami pun ya, Akang gitu lah ya. Akang nggak mungkin punya pengalaman kalau belum pernah dibuka peluang pengalaman itu. Dikasih kesempatan gitu. Iya gitu. Nah itu, sehingga itulah mungkin saya kira ini menjadi salah satu pemikiran kami di KPU Kota Tasikmalaya. Ketika ada orang baru, ketika ada orang lama, sebenarnya tidak ada istilah itu. Tapi kami fokus kepada apakah mereka punya kompetensi untuk melaksanakan tugas, apakah mereka punya kompetensi, punya komitmen yang baik untuk melaksanakan tugas yang nanti ditugaskan dan diberikan kewenangannya kepada mereka. Ya, saya pikir udah luar biasa sih pemikiran ketua tadi terkait dengan itu, karena memang betul juga ya. Karena kalau misalnya orang yang baru tidak dikasih kesempatan, kemudian orang lama juga mau sampai kapan, karena pasti ada jeda waktunya gitu ya. Dan itu luar biasa sih, saya setuju terkait itu saya setuju. Oke. Kita bergeser ke tadi kan, kalau misalnya PPK kemudian PPS akan berapa lama nih Kang sampai proses mereka dilantik? Pembentukan itu sampai tahapan terakhir itu, yakni sampai tanggal 5 bulan besok. Oke. Tapi saya kira di akhir-akhir ini juga insya Allah selesai. Kan sekarang kita sedang mulai tahapan CAT. Insya Allah kalau beres CAT, wawancara, insya Allah setelah beres wawancara kita langsung rapatkan hasilnya apa dan kita umumkan hasilnya apa, dan kita akan langsung melakukan pelantikan atau pengukuhan. Berarti kalau setelah PPK, PPS untuk ad hoc-nya sendiri sudah rampung ya, tinggal ada lagi ya perangkat yang memang akan membantu KPU. Ada satu lagi. Apa itu? Ada 2 lagi bahkan. Oh iya. 2 lagi. Yang pertama nanti setelah ini kita nih sebenarnya mulai dari tanggal 31 Mei itu nanti kita mulai masuk tahapan
tahapan penyusunan daftar pemilih DPT. Oke. Nah, dalam proses penyusunan DPT kita butuh tenaga yang disebut kalau dulu kita sebut dengan pantarli, atau nanti pantarli ini kita juga akan bentuk sesuai jumlah TPS. Nah, kalau TPS kita sekarang, walaupun sampai sekarang kita belum putuskan berapa jumlah TPS-nya, kita masih menunggu arahan dari KPU RI, dari KPU provinsi, berapa harus TPS yang kita tetapkan untuk di Kota Tasikmalaya. Tapi yang jelas, pasca pembentukan PPS nanti akan beranjak mulai melaksanakan tahapan untuk penyusunan DPT. Dan dalam penyusunan DPT kita nanti akan membentuk pantarli atau petugas untuk coklit, kalau dulu kan begitu. Nah, pasca itu nanti di akhir lagi nih, akhir petugas kita TPS akan lakukan petugas yang di TPS atau disebut KPPS. Badan Eselon Kecamatan dan PPS pun belum selesai karena harus ada sekretariat. Nah, sekretariat ini kan kita harus koordinasi dengan pihak pemerintah kota. Karena nanti yang menugaskan, yang membuat surat tugas SK dan segala macam untuk sekretariat PPS dan PPK itu adalah dari wali kota atau sekarang di Kota Tasik berarti Pak PJ, Pak PJ yang nanti. Nah, jadi masih panjang. Maksud saya seperti itu. Jadi yang nggak lolos PPK, yang nggak lolos PPS masih ada lagi, ada pantarli, ada KPPS nanti gitu. Dan itu membutuhkan orang-orang yang punya antusias sama juga untuk bisa menyukseskan pilkada ini. Kemudian ini kan kalau misalnya kemarin tuh ya itu tadi saya kembali ke terkait dengan tanda kutip gaduh soal pencalonan perseorangan. Karena tidak hanya di Kota Tasikmalaya sebenarnya kan, di daerah lain juga riak-riaknya sama seperti itu. Mereka ada yang menyalahkan KPU terkait dengan KPU semena-mena aja membuat aturan gitu, sehingga mereka dalam artian untuk pemudahan persyaratan dan segala macam merasa terlalu mepet atau tidak punya waktu sehingga mereka merasa dirugikan. Di Kota Tasikmalaya itu sama juga terjadi kan? Dan seperti apa Kang sampai saat ini? Sebelum ke sana saya kira perlu kami sampaikan. Pertama, KPU Kota Tasikmalaya tidak punya kewenangan untuk melakukan perubahan jadwal, untuk melaksanakan sesuatu yang belum dicantumkan dalam regulasi atau membuat regulasi dan segala macam. Nah, terkait dengan tahapan penyerahan dukungan syarat minimal calon perseorangan, kita di KPU Kota Tasikmalaya sesuai dengan tahapan jadwal dan tahapan kita sudah sebelumnya jauh-jauh hari kita sudah menetapkan surat keputusan KPU Kota nomor 276 terkait dengan syarat minimal, syarat dukungan untuk calon perseorangan. Dan syarat minimal itu setelah kita sesuaikan dengan regulasi dan kita hitung jatuhlah di angka 40.375 minimal syarat dukungan yang di bawah calon perseorangan itu harusnya jumlahnya segitu. Nah, pasca itu kita lakukan kami pun juga sampaikan informasi itu. Kemudian setelah diputuskan itu barulah nanti menginjak ke tahapan penyerahan syarat dukungan minimal bagi pasangan calon perseorangan. Nah, penyerahan syarat dukungan calon perseorangan itu dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Ini penyerahan. Nah, dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI dalam surat keputusan nomor 532, surat keputusan terkait pedoman teknis terkait dengan penyerahan syarat dukungan minimal tersebut itu diatur tanggal 12 itu batas akhir penyampaiannya adalah di jam 23.59. Kemudian apa saja yang harus diserahkan? Jika kalau memenuhi maka akan diterima. Jika tidak memenuhi maka akan
kembalikan. Nah, setidak-tidaknya memang ada 3 dokumen besar yang harus disampaikan ketika penyerahan itu dilakukan oleh bakal pasangan calon perseorangan ke KPU. Pertama adalah ada surat pernyataan dukungan minimal yang 40.375. Juga yang kedua adalah surat formulir terkait dengan jumlah dukungan yang di dalamnya itu memuat terkait dengan rekapitulasi dukungan itu di mana saja dan berapa. Nah, karena kan sesuai dengan surat keputusan KPU Kota Tasik tadi, yang 40.375 itu harus setidak-tidaknya tersebar di 6 kecamatan. Ya, yang ketiga, mereka harus menyerahkan terkait dengan surat penyerahan. Nah, 3 dokumen ini yang harus diserahkan ke kami, dan ketika diserahkan ke kami akan melakukan pengecekan, termasuk yang syarat dukungan, yang surat pernyataan itu, yang di dalamnya ada isinya itu adalah KTP, ada KTP, fotokopi KTP, terus ada surat pernyataan mendukung, itu kami akan hitung. Ketika jumlahnya sesuai dengan syarat minimal yang telah ditentukan, yakni 40.375 dan tersebar di minimal di 6 kecamatan, dan dokumen lainnya sudah terpenuhi, maka kami akan terima. Nah, setelah diterima, nanti kita akan masuk ke tahapan lain. Apa tahapannya? Verifikasi administrasi. Nah, kalau persyaratannya kurang dari situ, katakanlah misal yang 2 itu surat permohonan penyerahannya itu sudah ada, surat jumlah dukungannya yang rekapitulasinya sudah diserahkan. Terus yang ketiganya nih, syarat dukungan minimalnya yang harusnya 40.000 ternyata kurang 5. Itu kami tidak bisa menerima. Kami akan kembalikan. Nah, ketika dikembalikan itu, kalau masih dalam waktu masa jadwal tahapan penyerahan yang tadi di akhirnya itu tanggal 12 jam 23.59 itu masih bisa dipenuhi, bisa datang lagi untuk memberikan kekurangan. Tapi kalau sudah di luar jadwal, kami tidak bisa menerima kembali karena tahapannya sudah selesai. Gitu. Jadi itu yang hampir setiap daerah kejadiannya nyaris sama sebenarnya. Hampir sama. Bahkan kan ada juga saya lihat di teman-teman, ya kan ada grup lah ya, ada grup komunikasi dan segala macam antar KPU termasuk. Kami lihat juga ada di satu kabupaten itu ada yang bawa syarat dukungannya itu ada pakai truk dan segala macamnya. Nah, itu saya kira pada prinsipnya ketika sudah sesuai dengan regulasi, ketika sudah sesuai dengan apa persyaratan yang harus diserahkan ke KPU, pada prinsipnya KPU pasti akan menerima itu. Jadi memang informasi di luaran itu jadinya memang KPU mengubah aturan sehingga tidak memberikan tidak memberikan ruang bagi perseorangan. Isunya kan jadi seperti itu jadinya. Kalau yang di Kota Tasikmalaya yang kemarin pada akhirnya proses itu apa yang kurang, Kang? Kemarin itu yang kurangnya itu di syarat dukungan minimalnya. Di syarat dukungan minimalnya itu yang harusnya 40.375 yang diserahkan ke kami setelah dihitung dihitung oleh kami, disaksikan oleh LO dari bakal pasangan calon perseorangan dan disaksikan oleh Bawaslu waktu itu ternyata kita mendapatkan angka di 6.213 kalau nggak salah. Masih jauh berarti masih jauh sehingga kami tidak tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan,
kami tidak bisa menerima dan kami sampaikan itu sebelum proses penyerahan itu ke teman-teman yang hadir pada saat itu. Dan memang waktunya juga mepet-mepet sekali ya biasanya. Yeah. Kalaupun mereka misalnya kayak gini, yang tadi misalnya dalam dukungan yang harusnya 40.000 sekian, kemudian baru 6.000, kalau masih ada jeda waktu kan mungkin intinya kan kalau masih mau mengikuti proses itu ya berarti ditambah aja kan, sesuai dengan itu. Tapi biasanya waktunya juga mepet juga tuh ya. Iya. Kan prinsipnya gini, kalau misalnya gini Kang, kalau kan nanti ada proses selanjutnya ya. Yang pasti di tanggal 12 itu kalau sesuai dengan regulasi itu ya syarat dukungan minimalnya harus terpenuhi dulu yang 40.000. Kita belum melihat konten isi surat pernyataan yang kira-kira ini segala macam kan tidak terlalu ini. Yang penting ketika itu dan ketika di Kota Tasikmalaya ada yang menyerahkan itu, ketika kita hitung ya jumlahnya belum memenuhi sampai ke 40.375. Kalau sebarannya kemarin dari angka 6.000 itu sebarannya sudah di 10 kecamatan bahkan. Luar biasa memang. Lebih ya, harusnya minimal 6 juga udah bisa. Iya, udah bisa, minimal 6 juga udah bisa, tapi kemarin sampai 10 kecamatan. Ini kan luar biasa. Kang, yang dibawa di daerah-daerah lain juga terjadi itu mereka itu justru membawa aturan di tahapan itu yang persorangan itu sampai tanggal 19 kalau yang tidak salah kan. Iya. Itu seperti apa tuh jawaban dari KPU? Jadi yang tahapan itu kan gelondongan ya. Jadi tahapan itu tercantum dalam PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal dan tahapan pilkada. Nah, memang di tahapan tersebut, di jadwal tersebut, di PKPU tersebut dicantumkan pemenuhan syarat salon perseorangan itu mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Nah, prosesnya panjang, gitu. Prosesnya panjang. Yang disebut dengan dari mulai tanggal 5 itu adalah mulai dari proses pengumuman. Di-split lagi gitu Kang. Di dalamnya itu sebenarnya ada lagi gitu. Ada lagi. Terus dan di akhirnya itu tanggal 18, 19 itu adalah penetapan. Kalau orang ketika melakukan penyerahan dan dinyatakan diterima, kemudian dilakukan verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual ke masyarakat yang menyatakan dukungan di sana, pada akhir terus ternyata memenuhi syarat untuk untuk syarat calon perseorangan. Nah, nanti kita ditetapkannya itu di tanggal 18 dan 19. Gitu. Jadi prosesnya panjang. Nah, kami pun di tanggal 5 itu memang mengumumkan itu di website KPU resmi sama di media sosial KPU. Nah, dan sejauh ini memang seingat kami dalam dalam tahapan pemenuhan syarat perseorangan ini yang datang konsultasi atau berdiskusi dengan kami memang hanya ada satu orang yang pernah itu, bahkan itu jauh-jauh hari udah intens sebenarnya udah komunikasi dan segala macam ya, yang kemarin ya gitu. Salah satunya yang kemarin datang ke KPU adalah orang yang memang mengutus LO-nya untuk komunikasi dengan kami jauh-jauh hari, kalau nggak salah waktu Ramadan tuh. Ramadan mereka sebenarnya udah berkomunikasi untuk ini. Harusnya persiapannya sudah jauh-jauh hari. Berarti Pilkada Kota Tasikmalaya dipastikan tidak ada calon perseorangan, Kang? Iya. Atau masih ada memungkinkan aturannya berubah lagi? Ya kan kalau itu kan kita tidak punya tidak punya kuasa terkait itu dan tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi untuk sementara sampai saat ini berdasarkan dengan jadwal tahapan termasuk dengan pedoman teknis yang kami pedomani, sampai saat ini kita di Kota Tasikmalaya tidak ada penyerahan syarat dukungan minimal untuk calon perseorangan yang kami terima. Artinya dikembalikan. Dengan demikian artinya untuk di Pilkada Kota Tasik tahun 2024 ini tidak ada calon perseorangan. Namun saya juga memang kami pun mendapatkan surat, Kang. Mendapatkan surat dari yang kemarin menyerahkan syarat dukungan minimal. Salah satu intinya itu adalah
mempersoalkan terkait dengan waktu yang mepet, termasuk juga meminta perpanjangan terkait dengan waktu untuk penyerahan tersebut. Nah, tapi waktu itu diserahkan suratnya ditujukan ke KPU RI dan Bawaslu RI. Nah, dan tembusan ke kami itu mendapatkan tembusan bahwasanya ada surat itu yang disampaikan ke KPU RI. Saya kira kalau memang nanti ada kebijakan, perubahan kebijakan ataupun misalnya ada regulasi yang terbaru dari KPU RI, ya kami di kota siap melaksanakan itu. Apapun kebijakannya. Nah, munculnya ya istilahnya seperti itu atau kasus-kasus seperti itu, ada juga yang menyampaikan bahwa KPU itu minim sosialisasi gitu kan. Kenapa kayak misalnya ada ketika misalnya terkait dengan persyaratan calon perseorangan itu dipublikasi misalnya di media, walaupun tadi sudah mengklaimnya ya ada di sosial media, tapi kan terbatas. KPU akan jawab apa tuh terkait dengan minimnya sosialisasi terkait bab itu gitu Kang? Kenapa nggak diiklankan di Radar TV misalnya? Iya, masuk gitu. Masuk. Ya, kemarin tuh karena memang ya salah satunya itu kan kemarin ya tadi yang saya sampaikan di awal. Karena memang masih ada gugatan di MK terkait dengan perolehan suara di Dapil 11, artinya Garut, Tasik ya, yang disengketakan di RI di MK. Nah, di MK kita pun waktu pun ada nanti terbagi ke sana, termasuk di sana, termasuk juga tapi saya kira itu bukan alasan karena memang kami punya kewajiban. Nah, dalam aturan itu kami dalam tahapan untuk proses itu kami ada kewajiban dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 7 untuk melakukan pengumuman. Nah, memang kemarin kami lakukan pengumuman itu di media sosial kami, termasuk di website kami. Kemudian selain itu juga kami pun sudah melakukan untuk untuk sosialisasi. Sosialisasi kami kemarin mengundang tokoh masyarakat, ormas, OKP, termasuk juga partai politik. Waktu itu kami undang, salah satunya untuk menyampaikan terkait dengan informasi tahapan itu, dan itu dilakukan sebelum masuk tahapan penyerahan. Nah, kami pun kalau misal ada yang mengatakan kurang sosialisasi, kurang ini segala macam, ya saya kira kami sudah melakukan yang terbaik sebisa kami, dan kami sudah melakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga ya kami beranggapan apa yang kami lakukan insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dan harus kami lakukan. Saya ingin balik lagi ke Pilkada Kota Tasik. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal jumlah DPT nih, Ketua, itu kan ya ada perubahan nggak dengan, pasti ada perubahan tentunya, tapi kira-kira walaupun kan mungkin harus di cross check atau ditetapkan lagi nanti, itu di berapa kira-kira sekarang yang 2024? Ya kita kan prosesnya belum ya. Kalau lihat kemarin yang DPT itu kan 538.324. Nah, kemudian apakah di pilkada ini akan berkurang atau bertambah? Nah, kami pun belum bisa menjawab itu, belum bisa menjawab karena nanti kan ada proses gitu. Nanti ada proses pemutakhiran data untuk pilkada. Ya kalau lihat saya kira kalaupun ada pergeseran angka, saya yakin tidak akan terlalu banyak karena waktunya berdekatan. Karena cuma beberapa bulan. Cuma beberapa bulan gitu dengan ya mudah-mudahan lah tahapan pemutakhiran data ini bisa maksimal sehingga kita bisa memastikan yang menjadi warga Kota Tasikmalaya dan warga Jawa Barat bisa menggunakan hak pilihnya
tidak ada alasan, tidak ada hambatan gara-gara tidak masuk dalam DPT, mereka tidak bisa ikut berhajat pilkada kota ataupun pilgub. Ya, Oke. Karena apalagi ini untuk khusus Pilwakot misalnya kedekatannya karena kan akan memimpin pemimpinnya di kota itu sendiri, sebenarnya antusiasnya harusnya lebih tinggi gitu ya. Betul. Kemudian kalau tidak salah kemarin ada Pak PJ itu menargetkan Anda ya, atau menantang Anda untuk terkait dengan target perolehan ya partisipasi pemilih misalnya. Iya. Itu seperti apa tuh? Iya, kemarin dalam momen pelantikan ya, pengukuhan PPK, Pak PJ memberikan sambutan dan salah satu materi sambutannya itu adalah terkait dengan partisipasi. Tapi kami perlu sampaikan juga, Kang, ini kesempatan baik. Saya kira untuk Kota Tasikmalaya dalam sisi partisipasi politik, partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 kemarin, untuk Jawa Barat kita masih juara pertama. Wes, luar biasa. Nah, sehingga dari situ muncullah challenge gitu. Karena udah bagus ya, ditambah lagi misalnya. Muncullah challenge ke teman-teman KPU dan PPK. Ayo, bisa nggak kita di angka 90%? Terakhir itu 85? 86,46 kalau salah. Oke, sekarang minta naikin 4%. 4%. Dikit lah. Iya. Tapi saya kira beginilah. Kami tidak pesimis, tapi dengan apapun itu kita akan lakukan ikhtiar yang maksimal. Oke. Karena saya kira bukan hasil itu adalah bonus yang direncanakan. Setuju. Betul nggak? Hasil itu adalah bonus yang direncanakan. Yang terpenting adalah ikhtiar maksimalnya. Prosesnya ya. Prosesnya yang. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya, begitu. Tapi kalau sudah takdir ya bagaimana lagi kan gitu. Oke, mudah-mudahan ya itu tadi, kalau saya sih optimis juga, apalagi ya itu tadi karena hari ini misalnya untuk Pilwakot ya Kota Tasikmalaya karena kan akan memilih pimpinan kepala daerahnya sendiri. Saya pikir harusnya secara logika gitu masyarakat lebih antusias juga untuk bisa menyalurkan hak pilihnya. Itu poin utamanya. Kemudian kalau ngomongin soal sekarang kan sudah dipetakan terkait dengan kerawanan nih, Kang. Ini kan menjadi bagian fokus utama juga, walaupun mungkin tidak hanya di KPU, ada di lembaga lain juga yang concern terhadap ini. Kalau saat ini KPU Kota Tasik, khusus Kota Tasikmalaya, melihat situasi sekarang gitu ya, masih amankah atau misalnya masih ada agak fokus di hal ini karena memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti apa, Ketua? Iya, kalau terkait mitigasi terkait dengan kerawanan, saya kira ini kami perlu lakukan itu untuk mengantisipasi agar kita bisa mengantisipasi hasil dari mitigasi tersebut. Persoalan-persoalan pasti akan ada, permasalahan-permasalahan akan ada, hambatan-hambatan pasti akan ada, termasuk juga mungkin diskusi-diskusi semuanya pun beranggapan sepakat kalau hajat pilkada ini nuansa politiknya akan berbeda dengan nuansa politik pemilu yang kemarin. Ada yang menyebut akan lebih besar gesekannya, ada yang menyebut akan lebih kenceng ininya, syarat kepentingannya dan segala macam. Nah, saya kira itu juga hal-hal yang perlu kami lakukan. Nah, sisi lain juga ada yang perlu kita perhatikan, seperti contoh yang kemarin, ya, ketika tanggal 14 April itu hujan, diprediksi BMKG akan hujan. Nah, termasuk juga di pilkada pun kami sudah lakukan itu. Dan untuk apa? Untuk mengantisipasi agar semua proses pelaksanaan tahapan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, terkait hal-hal kerawanan itu saya kira banyak hal lah. Ya, termasuk dari sisi bencana, itu pun kami harus perhatikan. Termasuk juga kerawanan pelanggaran, walaupun ranahnya ada di Bawaslu nanti untuk melakukan pengadilan terkait dengan
dugaan pelanggaran. Kalau kita di KPU ya melaksanakan apa yang mesti kita laksanakan, dan tapi setidaknya kami pun harus tahu dengan kerawanan-kerawanan tersebut agar kami pun bisa melakukan langkah antisipasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan apa yang harus kami lakukan di titik-titik tersebut. Kapan waktunya, di mana titiknya, dengan siapa kami harus melakukan itu, bagaimana kami. Nah, itu pasti kami lakukan itu, dan mulai dari sekarang kami pun sedang melakukan itu. Karena salah satu amanat yang kami sampaikan ke PPK ketika dilantik itu adalah lakukan mitigasi sejak dini. Mitigasi untuk suksesi tahapan Pilkada 2024. Karena setiap wilayah pasti akan berbeda. Setiap kecamatan, nuansa politiknya pasti akan berbeda, stakeholdernya akan berbeda, termasuk juga tingkat kerawanan bencananya juga berbeda, geopolitik berbeda, geografisnya berbeda. Nah, itu kami minta ke teman-teman PPK pun untuk melakukan pemetaan mitigasi itu di setiap wilayahnya. Untuk apa ya tadi? Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Ya, tentu kita setuju ya. Tentu suasana politik di Tawang, Cihideng yang satu kota dengan yang di Taman Sari kan pasti akan beda. Pasti beda. Suasananya itu pasti agak beda. Kemudian ini kan terakhir Kang, rangkaian pilkada ini atau tahapan pilkada ini akan di launching dan kemudian bertahap. Rencana Kota Tasik apa kan? Kemudian nanti juga ada rangkaian setelah launching, kalau tidak salah ada penetapan nomor urut, ada debat juga gitu. Wah, ini tahapan-tahapan yang saya pikir juga cukup harus banyak menyita perhatian masyarakat karena ini menjadi penting. Itu tahapannya seperti apa? Iya, untuk kita ya di Kota Tasikmalaya mengagendakan untuk sebenarnya kami dilarang untuk menggunakan kalimat yang serapan bahasa asing. Kalau pakai peluncuran atau kami di kota pakai bahasa medal. Oh, medal. Medal pilkada. Jadi bukan launching karena istilah asing. Ya KPWRI semangatnya begitu. Saya dan kami ngerti. Jadi medal pilkada di Kota Tasikmalaya kita akan lakukan insya Allah di tanggal 2 Juni 2024. Tempatnya insya Allah di sekitaran Daha. Kemudian mudah-mudahan kami pun sengaja kami buat acara medal ini di outdoor agar semua masyarakat bisa mengetahui dan mudah-mudahan juga tertarik untuk mengikuti kegiatan itu. Ya, selanjutnya mungkin tahapan pengambilan nomor urut ya segala macam. Nah, nanti kan tahapan itu setelah ada pasangan calon yang sudah ditetapkan. Nah, pendaftaran pasangan calon itu kan mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Artinya tahapan nomor urut itu ya nanti setelah itu. Kemudian nanti pun Kang akan insya Allah kita akan buat kegiatan peluncuran tahapan kampanye sekaligus nanti di dalamnya mungkin nanti kita akan ada deklarasi pemilu damai. Dan itu kita pun sama kita akan lakukan di outdoor mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapannya semua di pilkada ini kami berharap kami ingin melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Kami ingin melibatkan semua warga Kota Tasikmalaya dalam setiap tahapan yang kita lakukan agar Pilkada Kota Tasikmalaya dirasakan sebagai hajat bersama, bukan hanya hajat penyelenggara dan peserta. Gitu. Setuju. Gitu. Jangan sampai pilkada ini dianggap hajat ini mah hajat KPU jeung Bawaslu tambah nonton peserta partai politik, nggak begitu gitu. Tapi pilkada ini adalah hajat semua warga Kota Tasikmalaya dan yang menentukan arah pembangunan Kota Tasikmalaya selama 5 tahun ke depan ya yang memiliki hajatnya itu sendiri. Gitu. Karena sebenarnya ini ada
hajatnya ya itu tadi ada di masyarakat sebenarnya. Betul. Oke. Kalau kami mah IO kayak gitu lah. Betul. Penyelenggara. Betul, memang penyelenggara. KPU itu penyelenggara pemilihan gitu ya. Berarti kan ketika semangat ketua sudah seperti itu ya saya sangat setuju juga gitu, karena jangan sampai ya pilkada ini khususnya ya itu tadi jadi hajatnya KPU atau hajatnya kontestan atau hajatnya Bawaslu, ini harus hajat bersama. Untuk itu berarti terakhir apa yang ketua ingin sampaikan ke masyarakat supaya mimpi ketua tentang pilkada ini masyarakat bisa terlibat dalam pelaksanaan pilkada ini bisa tercapai dan semuanya hajatnya merasa bersama gitu. Silakan terakhir. Ya. Kota Tasikmalaya itu kota barometer untuk Jawa Barat. Betul. Tentunya harus memiliki pemimpin yang berkualitas. Dan pemimpin yang berkualitas itu ditentukan oleh hasil dari pemilihan yang nanti tanggal 27 akan kita lakukan. Artinya yang bisa menentukan siapa yang memimpin kota Tasikmalaya itu adalah si pemilih yang nanti datang ke TPS. Dengan demikian yang menentukan masa depan kota Tasikmalaya adalah warga kota Tasikmalaya itu sendiri. Nah, dalam kesempatan kali ini juga saya mengajak ke semua pihak, mari kita bersinergi untuk melaksanakan menyongsong hajat kita bersama di Pilkada tahun 2024 agar sukses, dan tentunya kesuksesan itu tanpa ada masalah yang berakhir jelek di ke depan. Dan yang terakhir Kang, saya juga perlu menyampaikan, kami mengajak ke semua penyelenggara di tingkat kecamatan, PPK, dan nanti juga di PPS, KPPS, dan semuanya. Saya kira mari kita persembahkan kerja kita yang terbaik untuk menyelenggarakan Pilkada Kota Tasikmalaya di tahun 2024. Kami punya slogan untuk Pilkada tahun 2024 ini adalah guyub ngawangun Kota Tasikmalaya. Harapannya semua orang terlibat, banyak orang terlibat untuk bersama-sama membangun Kota Tasikmalaya. Kita sebagai penyelenggara, kita fokuskan apa yang menjadi tugas kita. Masyarakat semuanya mari terlibat aktif, mari datang ke TPS untuk menentukan nasib Kota Tasikmalaya 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya, betul. Pesan kemarin juga PPK juga diminta untuk menjadi pelaksana atau penyelenggara yang berintegritas juga. Kemudian tadi pesannya bahwa memang harus sama-sama merasa memiliki sih. Ketika masyarakat sudah antusias, juga insya Allah bisa menghasilkan para pemimpin khususnya di Kota Tasikmalaya yang terbaik tentunya untuk 5 tahun ke depan. Dan ini menjadi akhir perbincangan kita di layar demokrasi edisi hari ini. Ketua, terima kasih atas waktunya. Nah, sami-sami. Mudah-mudahan tetap semangat. Amin. Tetap semangat untuk bisa melaksanakan tahapan-tahapan pilkada sampai kita bisa mendapatkan pemimpin ya Kota Tasikmalaya 5 tahun ke depan. Saya yang dia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.